bersama saya Dian dalam channel Melawan Lupa. Tentunya samping saya ada sang legend Om Dodi. Siap. Tadi kita sudah bicara banyak tentang musik ya Om ya. Sekarang kok ini juga menarik perhatian saya. Saya masuk. Apa itu? Ini Om, kanvas yang ada gambarnya sekarang. Lukisan. Jadi saya lihat kok ada beberapa lukisan, termasuk ini ada lukisan Gus Dur, ada lukisan Roro Kidul juga, itu anak-anak kecil. Saya kok sebelum menginjak ke pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan pertama saya dulu. Ini berarti kali ya. Pertanyaan ini jenengan kan jangan gori, jangan lode. Oh iya, Ngeri deh. ngeri deh. Karena Oke. banyak lukisan pastinya kita tahu semua bahwa Om Dodi kan juga punya passion Unek-unek. sama concern di lukisan. Betul. Pengen tahu dulu nih Om, awalnya Om Dodi tertarik melukis atau merasa menyukai melukis dari kapan? Lukisan itu saya kenal dari SD. Oke, SD ya, dari dasar ya berarti ya. Karena lukisan itu sebenarnya adalah bentuk daripada sebuah seni yang tidak bisa dibikin woro juga. Oh kayak orang. Kebetulan saya ini orang pinter nang lukis, tapi saya terlahir diberikan talenta sama Tuhan untuk lukis. Bentar, sebelum kan ada nggak sih apa namanya dari keluarga Om Dodi yang punya jiwa seni terutama lukis? Sebenarnya tidak ada. Kalau eyang saya itu Ibu Besi Mugyati itu malah justru di seni menyanyi ya. Oh, Itu menyanyi. ya, dia seangkatan dengan Titi Puspa. Wah, Nah, itu jelas diingat saya lagi loh, itu terus pas. Vesti Murgiati. Vesti, Murgiati. Jadi saya tidak ngono. Jadi kalau di sini saya ditanya panjenengan supaya diingat adalah Vesti Murgiati itu adalah eyang saya. oh iya. Jadi ini kolaborasi antara kehidupan di Pekalongan dan Jogja. Nah saya dilahirkan dari kecil di Jogja. Nah saya tidak ngerti juga ini bakat talenta melukis kok tiba-tiba saya senang melukis, wong-wongan, terus saya melukis tentang kan. Nah kebetulan saya sampai saat ini, sampai setua ini, aku senang melukis tentang wong-wongan. Sadar punya gift bisa melukis tuh kapan? Bahwa oh ternyata kok saya sekarang ternyata aku bisa melukis gitu. Kalau saya menyadari itu bisa melukis ya baru kemarin. Karena dari SD saya melukis, SMP saya melukis, SMA saya juara 1 melukis. Itu pun belum tak sadari aku nih bisa melukis. Nah terus kemarin itu ketemu seniman musik untuk meluangkan waktu kosong. Oke. Saya melukis. Kok kita aku iso ya. Tapi cuma otodidak loh. Oh, Jadi tapi kalau lihat hasil karyanya ini nah, kayaknya enggak deh ya. Barusan melukis kemarin kan enggak. Jadi walaupun memang saya terus terang aja nggak tahu banyak tentang lukisan. iya. Cuman saya memang senang melihat yang punya apa ya? Unik ya. Punya makna tersirat, terus punya jiwa di situ. Nah, Kalau lihat lukisan ini Om, contoh ya, ini apa itu? almarhum Gus Dur. Oh, Gusur ya. Iya. Kan seperti hidup. Artinya mungkin ya Om ya, karena saya awam nih masalah lukisan kayak lagi, bahwa lukisan ini dibuat karena ada alasannya juga. Alasannya begini, Mas. Kalau Gusur yang saya gambar ini ada di YouTube, ada di Google ya. Oh, di googling ya. Karena mungkin kebetulan saya itu senang dengan karakternya beliau. Idulanya Om Dodi juga. Iya, Oh, saya itu paling senang kok berarti sama kita salaman dulu. salaman. Oke. Jadi saya gini Om, aku terlalu seneng. Saya seneng itu apa meneh ngrungokke lagu dari beliau itu, Siar Tanpa Waton itu. Itu menginspirasi saya. Sehingga beliau itu menjadi
tokoh yang saya idamkan. Mungkin kalau beliau masih hidup, saya mungkin nggak bisa ketemu ya. Tapi ketika saya buka-buka di Google, buka-buka gambaran kusut, wah ini beliau. Ketemu ini tertarik. Tertarik saya. Terus Tak dilukis sabar. sama Dodi. Walaupun tidak sempurna ya. Karena kan saya kan masih belajar juga. Tapi orang awam begitu ada lukisan ini tahu pasti ini karena ini Gus Dur. Kan beliau siapa nggak kenal Gus Dur? Bapak pluralisme Indonesia. Jadi begini Mas, kenapa saya senang melukis lukisan Gus Dur? Ya ada kisah tersendiri. Saya mengenal Gus Dur tidak mengenal saya, itu pasti. Nasib kita sama berarti. Ya, Gus Dur tidak mengenal saya, tapi saya mengenal. Tapi saya mengilhami daripada sebuah kenapa aku harus melukis dia. Ya, ini mbah apik, mbah elek, mbah bener, mbah meletot, mbah ora itu menurut saya tumbuh saya mau sepele. Kalau tidak saya menghilangkan. Kalau saya menurut saya gini, pandangan saya nih terhadap Dodi, terhadap lukisan ini, terhadap lukisannya Gus Dur, persamaannya, semangatnya sama, Iya. ya kan? Untuk membawa sebuah perubahan. Mungkin sekarang Dodi baru skala kecil, kalau Gus Dur sudah skala besar. Saya besar itu Tapi pasti. semangatnya sama, nawaitunya sama. Sama. Kalau menurut saya kan begini, saya menggambar seorang Gus Dur itu saya nilai bukan daripada skala orang umum, tapi skala hati. Kalau orang seni kan begini, skala hati aku kok nyenengi misalkan ini ya gambar kartun sopo si Uma, Paraden atau siapa yang menurut saya itu tak aku seret ya tak gambar. Lah kebetulan saya gambar Gus Dur ini karena bentuk kecintaan saya. Saya itu lebih condong untuk menilai daripada perjalanan-perjalanan yang ya, umpama tentang pengertian balance sesama. Berarti sebenarnya banyak nilai-nilai yang beliau Itu luar biasa Pak. untuk kita masyarakat Indonesia tentunya. Iya. Oke. Mungkin setelah Gus Dur ini ada lukisan yang menarik juga buat saya. Ini lukisan banyak anak kecil bermain ini. Oh ini. Kayaknya berbau Bali-Bali gitu bener kan? Sebenarnya anak kecil itu kalau pemahaman seorang pelukis itu bebas. Saya menggambar anak kecil itu, menggambar wanita telanjang itu lebih mengutamakan kenapa saya menggambar seorang anak kecil. Saya hanya doa sama Tuhan, sama Allah, sama hal yang saya percaya sepele. Jadikan saya seorang yang seperti anak kecil. Anak kecil itu adalah apa? Apa adanya. Belum mikir utang ya Om? Belum mikir utang, belum mikir butuh, belum mikir apa. Belum mikir Nah sekolah. untuk kita menjadi pribadi seperti itu kan tentunya tidak gampang juga. Tidak gampang juga. Itu perlu proses. Jadi pribadi yang tidak gampang. Nah, menjadi pribadi yang apa adanya. Aku gambar wanita telanjang. Mungkin kalau dilihat orang ya, wah ini porno ini. Wah ini jangan jijiki. Nek wong Yogya ngomong itu ya jijiki ya. Tapi menurut saya tergantung daripada mindset kita berpikir untuk menilai apa arti lukisan. Pertanyaan berikutnya kaitannya dengan lukisan anak kecil. Om Dodi kan yang lukis, pasti tahu betul dong lukisan ini seperti apa maknanya gitu. Tapi pertanyaan saya agak melenceng. Berapa jumlah anak kecil yang dilukis di situ? Kalau saya pada saat ini saya melihat
kepada lantai. Tapi pada saat ini saya membelakangi sebuah lukisan saya. Tentunya mungkin saya lupakan anak terus. Tapi saya ingat betul ketika saya melukis. Pernah nyambung hasil pertanyaan. Nah, Dan tidak penting yang pertanyaan. menurut saya tidak penting. Tidak penting. Tapi di situ ada makna yang terbesar untuk kita bisa menjadi pribadi yang menjadi seorang cita-cita. Ketika dunia ini dipenuhi dengan sebuah sandiwara, ketika dunia ini dipenuhi sebuah drama, ketika dunia ini dipenuhi dengan sebuah teater, itu isapan jempol yang akan hilang dengan sendirinya. Artinya gini Om, ini kan sekumpulan anak kecil yang pada saat digambarkan itu sedang bermain dan berriang gembira gitu ya. Harapannya kan kita yang sudah umur, sudah tua, sudah dewasa itu juga sama-sama lah. Kita juga Kenapa bisa tadi bermain saya bersama. menerangkan Mas, ada kata-kata bla-bla-bla dari akhir. Tapi ketika disimpulkan, dipadatkan dengan pertanyaan pada dengan arti daripada sebuah anak kecil bermain riang gembira. Saya cuma hanya mengerti tentang bahwa kehidupan ini harus diawali dengan sebuah sukacita, Oke. dengan sebuah syukur. Kalau kita dengan syukur, dengan sebuah sukacita, ya menurut saya intinya pasti sukacita. Sebenarnya peran dalam hidup ini itu kalau menurut saya itu tergantung kita mau memerankan sebuah apa, mau mengilhami sebuah apa, mau menikmati sebuah apa. Sukacita pun kalau kita nikmati ya, dalam sebuah kesedihan ya tentunya pasti sedih lah. Ini Jawa Ya. Sembung Manda Blok. Ya, ikan seperti ya, lalu sebenarnya. Iya, iya. Tapi ini saya menggambarkan dalam kehidupan saya. Saya ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya jualan soto nih, contoh ya. Pengusaha kuliner. Ya kan saya tahu dong. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Ya. Tapi ketika saya melupakan sebuah syukur, saya belajar dari itu. Ya, kemudian saya berbicara, kemudian saya menengok, kemudian saya melihat anak buah ini turunan oleh kono dengan gaji segitu, turu gelar glosok. Ketika dia menerima sebuah gaji 1 bulan, dia bisa senang. Apa yang ditepok lain? Iya, betul. Saya sampai gini loh. Dalam doa saya sebelum saya Kamu tidur, gitu ya? kita selipkan doa begini. Ya ini kita tentang saya sedikit aja. Iya. Bahwa jadikanlah saya sebagai orang yang selalu bersyukur. Apapun itu, karena menurut saya ya kayak Om Dodi tadi, saya sepakat juga. Intinya syukur itu kan kita tidak hanya diberi materi banyak, betul kan? Kayak anak-anak kecil itu dia punya materi apa? Dia cuma bisa bermain dan sebagainya lah, berbagi rasa dengan teman-temannya. Itu luar Itu biasanya syukur. panjenengan dalam menjabarkan sebuah lukisan itu, wah menurut saya itu kreativitas. Itu adalah pengembangan sebuah pikir dan akhirnya adalah sebuah konsultasi yang harus dikedepankan. Penyampaian itu kan hanya Cuman bahasa universal aja Om. Iya. Saya itu cuman mengatakan apa yang saya lihat aja. Kalau dalamnya saya nggak tahu. Yang paling tahu kan pelukisnya Om Dodi sendiri. sebenarnya kalau pelukisnya kan ngawur loh. Cuman kok tiba-tiba aku menggambarkan sebuah anak kecil, ya itu kan ibaratnya orang itu kalau menggambar sebuah lukisan telanjang Ah, di mana semuanya kelihatan gimana. Tapi terkadang ketika kita mengilhami sebuah lukisan dan kita lihat dari segi positifnya, pasti itu adalah sebuah apa adaan. Tapi kalau kita melihat dari segi negatifnya, begitu. mungkin Om Dodi nggak lupa bahwa dulu pernah ya di tahun akhir 2000-an lah Ya. ada iklan bahwa
orang tua pun pada saat tertentu dia akan muncul sifat kekanak-kanakan. Pernah lihat iklannya apa ya, Nokia kalau nggak salah, waktu George Bush main layangan waktu jadi presiden Amerika. Itu kan berarti sifat anak-anak itu sebetulnya pada satu usia tertentu atau kita kadang tidak menjadi datangnya kapan, itu akan muncul, bener nggak? Pasti. Ya, berarti salah satu jiwanya dari lukisan ini menggambarkan hal seperti itu ya, bahwa kita pun, ini konteksnya kita berdua bicara, kita sharing ya kan, itu juga bahwa nanti sadar atau tidak pada saat tertentu sifat kekanak-kanakan kita akan muncul, bener ya? Segala sesuatu ada masanya. Iya. Jadi segala sesuatu ada masa dalam bentuk apapun, di dalam usia, di dalam raga, di dalam bentuk karakter, di dalam apapun. Segala sesuatu pasti ada masanya. Karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah berpesan sama kita. Segala sesuatu ada masanya. Jadi kalau menurut saya sebagai pelaku seni itu mudah, gampang. Jadi aja seneng ketika kita terlalu diberkahi, Jangan berlebihan lah. jangan berlebihan. Sama dia aja. Karena kalau hidup ini tidak sama dia, menurut saya ngeri. Kalau kita terlalu benar, kita juga pencurian moral. Saya itu Om, dari tadi itu sebenarnya bahasan lukisan itu saya merinding. Dari awal saya masuk ke sini saya udah merinding. Ternyata saya ngobrol sama Om Dodi tadi, ada yang liatin saya terus. Siapa itu? Oh, iya. Saya ngeri sama dia. Itu cuma mungkin saya melukisnya pasing ya. Enggak, tapi bener Om, ini serius ya. Matanya liatin saya terus Om, ini lihat. Iya gini, saya serem Om. Karena kan Om Dodi pernah cerita ya, kalau nggak salah udah lama sih, pernah ngelukis Nyi Roro Kidul tapi catnya nggak kering-kering ya. Ya ini sekarang Ini ya, ini berarti ini 11,5 ya. nggak kering-kering ya. Enggak kering-kering, tapi saya berpikir positif. Aku kadang ya enggak itu juga mungkin faktor minyaknya atau mungkin lain. Tapi yang pasti kalau menurut saya mungkin ya juga ada ya. Maaf Om, kalau minyak, Nah, yang lain pakai minyak yang sama nggak? Pakai cat sama. Sama. Keringnya berapa? paling 3 hari sebelum bulan. Kenapa ini bisa 1,5 bulan? Aku tidak bisa ngomong itu. Aku tidak bisa ngomong itu. Seo, aku sama berhenti. Iki sebengi lho, iki sebengi lho. Iya lah. Sebenarnya aku juga mikir nangkul ning aku ora iso memberikan jawaban. Saya tuh nggak berani dari tadi kesana nggak berani saya. Makanya ngene iki. Wah, dulu ya terus. Karena gini kita itu ya, umur saya juga. Saya kan juga dibesarkan dengan mitos-mitos Nyi Roro Kidul. Iya. Ya kan? Dulu kan salah satu cerita yang menarik itu berkaitan dengan Laut Selatan lah, termasuk ada Nyi Roro Kidul di situ. Satu lagi siapa Om? Yang Ratu Pantai Selatan gitu. Ratu Pantai Utara siapa Om? Dewi Lanjar apa ya? Dewi Lanjar ya. Dewi Lanjar. Nah, itu ya. Cuman yang paling kuat kan ceritanya beliau. Nah, Nyi Roro Kidul. Apa karena gini Om? Karena kaitannya Nyi Roro Kidul kan kaitan erat dengan air Om. Makanya nggak kering-kering catnya. kalau itu mungkin bahannya gitu. Aku sebenarnya ya oke batin-batin tapi aku nggak bisa ngomong ini. Aku nggak bisa ngomong sampai saat ini. Memang itu 11,5 dan terakhir Pak Jenengan main sini juga dulu 11,5 ini ya. Ya, oh iya betul. Nah, kan itu. Oh lebih Om, saya udah lama kok nggak Anu di ya. situ. Udah lama. Makanya saya orang wani batin nggak bisa ngungkapin itu karena aku dikeliru. Oke, nggak usah dibahas sisi mistisnya lah. Sekarang saya mau tanya motifnya Om Dodi. Kenapa ngelukis Nyi Roro Kidul? Saya nggak ngerti. Ya. Kenapa saya begitu mencintai beliau? Saya nggak ngerti juga. Kenapa saya mengilhami seorang beliau? Tapi ketika saya melukis ya saya rasakan
ada sebuah aura ya, saya tidak harus ngoyo-ngoyo, memang benar-benar dari hati yang paling dalam. Saya hanya mengambil sisi positif. Saya melukis beliau adalah melukis orang itu. Berarti yang ya, Aku motivasi dasarnya karena kadang seorang begini, wanita ya, ibu. ketika saya ditanya tentang hal itu, tentang hal yang paling dalam, saya menangis. Oh, iya ceritanya. Mau baru nangis bareng lah. Walaupun saya nggak nangis, tapi saya nggak bisa ngomong. Karena itu tentang hati, susah saya ngomongkan. Karena saya melukis beliau ini benar-benar, ya itu ibu saya. Sebagaimana saya menghargai Rio, seorang wanita. Mungkin yang saya dapat simpulkan di sini adalah saya beda. Saya murni melukis karena saya mengagumi. Saya melukis karena saya mencintai, mengagumi. Jadi tidak ada kata lain. Sehingga sampai saat ini beberapa kali saya melukis mungkin seorang Nyai Roro Kidul ya. Saya tidak pernah merasa ada suatu beban, ada suatu hal-hal yang mungkin di luar nalar, karena saya tulus. Jadi menggambarkan beliau, saya membayangkan adalah kasih sayang seorang ibu. Jadi salah kalau ketika orang ngomong gambar seperti ini, kok nanti ini. Mungkin ya orang itu mandang dari sisi yang lain. Ya, Ya kan kalau saya tidak ngomong hakim ya, Dodi kan mandangnya dari sisi yang lain juga kan. Beda pandangan lah. Betul. Tapi gini masalah ini ya, memang nggak tahu saya juga. Karena saya sedikit meyakini mitosnya Nyi Roro Kidul. Tapi saya yakin banyak orang juga sepenuhnya meyakini keberadaannya beliau dan kerajaannya. Ini kalau ditaruh di rumah saya nggak bisa tidur itu. Itu ya. Nggak bisa tidur. Kalau Dodi kan sudah biasa ketemu. Dirasakan ya. Iya, Dodi sudah biasa ketemu gitu. Makanya kan kenapa ini salah satu yang menarik perhatian saya. Saya sebelum kerja, saya sebelum berangkat, kadang-kadang ketika saya duduk sebelum di teras, saya melihat Ini ya, lukisan ini luar biasa. Ini setelah kita cerita bab lukisan-lukisan ini yang dilukis. Sekarang kita back to reality. Ya. Ya kan? Lukisan ini kan juga bagian dari karyanya untuk sebagai pelukis. Ya kan? Selain karya-karya di bidang lain. Ya. Kaitan dengan lukisan yang spesifik ada nggak sih rencana bahwa apa yang Om Dodi tuangkan dalam kanvas itu nanti berguna bagi masyarakat? Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya tidak memancing Om Dodi untuk umum enggak, tapi yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan lukisan, terutama untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan masyarakat ke depan, saya harus menggambarkan sebuah judul, sebuah ya ini berkaitan kerja saya kan bukan sebuah natural ya. Saya hanya melukis dengan rasa. Mungkin menurut saya ya, saya akan melukis batok daripada tekan isi. Maksudnya? Saat ini yang ini seperti saya sendiri. Nah itu nanti kalau untuk diingat-ingat sih mungkin tidak apa-apa. Batok tekan hijau. Batok tekan hijau itu nanti
mungkin kalau ada yang melihat daripada konten ini, monggo dijabarkan sebuah arti. Saya tidak mau mereka-reka, saya tidak mau memikirkan sesuatu hal yang terjadi, karena saya takutnya begini, kalau saya memikirkan sebuah hal yang terjadi, sebuah penerawangan, sebuah ramalan, nanti saya mendahului kehendak Tuhan. Saya hanya kepingin nanti pada suatu saat saya akan melukis hal yang sederhana, batok tekan isu. Itu monggo menurut versi-versi yang menjabarkan. Saya cuma berpesan nanti saya akan menggambarkan batok tekan isu. Oke. Itu. Daerah lukisan lagi nih. Sekalian penutup ya Om ya, Iya. untuk sesi ini. Pernah nggak sih Om, lukisan ini ada yang dijual di lelang, tapi bukan masuk kantongnya Om Dodi, tapi untuk kepentingan masyarakat? Apa sudah pernah diwujudkan atau memang masih menjadi angan-angan? Ini saya kepengen tahu aja. Kalau menurut saya itu simpel jawabannya Om. Kalau saya melukis laku khususnya untuk mungkin daripada untuk hiasan atau apapun, itu saya monggo. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas. Tapi sementara ini saya melukiskan karakter saya untuk kesenangan. Karena mungkin senang itu saya monggo. Tapi kalau saya lebih saya utamakan untuk membantu sesama Dengan karya Om Dodi. Iya. Karena Om Dodi sudah punya pekerjaan yang lain ya Om ya? Bukan. Yang uangnya lebih banyak ya? Udah. Kalau kita menyangkut sebuah uang lebih banyak atau kita merasa lebih cukup, itu adalah kesombongan dalam diri. Nah, iya. Karena apa? Apa yang kita rasakan saat ini, pencapaian apa yang kita rasakan saat ini, sebenarnya semuanya kan sia-sia. Contoh nih saya ngomong, saya jungkir jempalik misalkan nih, saya dari pengusaha jungkir jempalik, dan saya mendapatkan semuanya pada suatu saat yang menerima akan orang lain. Ya, saya tidak perlu menjabarkan dalam tanda kutip. Saya ngomong seperti ini, itu sah bagi orang-orang yang tahu-tahu saja. Kenapa Pak? Yang Anda cari, kenapa yang Anda pertaruhkan saat ini, kenapa yang bisa menikmati orang lain? Ketika panjenengan bertanya sama saya juga memberikan sebuah PR. Kenapa saya memberikan statement seperti itu? Monggo dijabarkan sendiri ya. Jadi dalam arti intinya saya cuma berpesan, kehidupan ini harta, pangkat, Tahta. derajat, tahta, kenikmatan apapun itu semuanya hanya Tuhan. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang perlu kita sombong. Karena kehidupan ini hanya sementara. Kita nggak ngerti kok, besok kita sakit, kita bisa stroke, besok kita meninggal, kita nggak akan pernah tahu. Berarti terbesit ya ini ya, karya lukisan Om Dodi itu manakala bisa diuangkan, tidak selalu masuk kantongnya Om Dodi. Dan saya tidak mengharapkan itu. Oke. Yang saya pastikan ketika ada orang yang senang, monggo dipinang. Kalau misalkan panjenengan mau disumbangkan kemana saja silahkan. Saya nyuwun sewu, wong saya itu sego sambel aja masih doyan kok. Saya tidak mengharapkan hal yang lebih. Saya hanya mengharapkan sebuah anugerah berkah barokah saja dari Tuhan. Amin. Nggih. Saya sama, jadi sama ya Om. Iya. Dalam hal yang berbeda mungkin kita sama ya. Nggih, saya gitu. Saya berdoa sama Tuhan, berikan saya tetap tertunduk dan berjalan memakai lutut. Kerendahan hati itu yang utama. Terbersit itu sebuah kompetisi kehidupan atau apapun, atau merek apapun, saya sudah tidak gumul. Karena kehidupan ini segala sesuatu pasti akan kembali ke mangkatku dewi, mulai kepunjukan dewi. Jadi apa yang mau kita sombongkan?
Ya toh? Ini hanya sementara, ini dunia palsu ini. Ini kayaknya kalau kita bahas masalah lukisan aja sampai besok pagi nggak selesai. Wah, jeru banget Om, jeru banget. Oke Om, Ah. mungkin cukup sekian bahas Siap. lukisannya. Ye. Saya tertarik bahas yang lain nih sama Bukti. Kalau Jangan kapok loh. Tidak. Kalau saya ngepoin banyak hal jangan kapok ya. kapoknya. Om, saya panjenengan tidak akan pernah tahu kita besok dipanggil atau besoknya atau tahun depan atau bulan depan. Kita adalah sebuah anugerah yang dilepaskan di hembasan bakat pasir. Waduh. Iki lho, sing tak anggap daging iki Om. Jadi cerita ini Rine wis dibuang. Nah orang ini nek iwak, ya mau dimakan di presto dulu. Di presto, dari presto. Jadi untuk apa kita sombongkan? Terkadang orang itu kesusu diganjel kertu gulune. Cengkal, ini bahasa Jawa. Cengkal, kertu nih, jangan terus. Jangan. Nah menurut saya ini loh contoh dalam kehidupan saya sederhana, makan pindang wis doyan, makan sambal, aku wis bersyukur. Saya ora neko-neko, karena saya pada prinsipnya saya selalu ingat bahwa mangkatku dewe bolehku dewe. Oke. Kalau kita sudah berpikir tentang seperti itu, tidak ada kesombongan, tidak ada tinggi hati, tidak ada apa. Hidup ini hanya berusaha, dan ingat untuk baik harus dipaksakan. Oh gitu ya. Iya. Iya. Apa? Walaupun saya tidak baik, ini kudu dipaksakan. Oh takutnya Itu quote buat saya. Itu quote buat saya. Iya. Ya kan? Siap. Oke, Brady, terima Ya. kasih. Iya. Ini Luar biasa sangat. suatu hal yang bisa saya tangkap itu memberikan banyak Amin. nilai-nilai lebih lah. Iya. Artinya siapa tahu dari pembicaraan kita Pokoknya tetap jape mete. mete ya, Jape oh, mete. leski mete ya, itu. Saya lagi seperti mau artinya leski apa? mete, pokoknya ya oh, leski aku ya ngerti. Poya motek aku ngerti, poya motek berarti tak dikit. Oh, oke. Gitu ya Brady. Iya. Oke, sobat melawan lupa, kita tunggu pembicaraan berikutnya masih dengan Om. Luar biasa. Pokoknya kita Sang legend. Tos dulu. siap. Saya tidak legend, saya tidak DOD Project hanya menyampaikan sebuah pemberitaan melalui karya lagu. Terkadang kita diterima baik, kadang kita diterima tidak. Itu bukan satu masalah. Yang terpenting pesan saya adalah untuk baik harus dipaksakan. Oke.